Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Tidak lupa saya menyampaikan, mari kita senantiasa menjaga anugerah Allah yang paling dan sangat berharga bagi kita, yaitu keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita jaga ketakwaan tersebut, kita tingkatkan ketakwaan tersebut, karena semulia-mulia kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari bentuk seorang muslim meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipandu oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan berpuasa, yakni puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, yang juga menjadi salah satu rukun dari keislaman kita. Tidak sah Islam seseorang jika dia tidak mengakui bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita. Dan tidak sempurna keislaman seseorang apabila seseorang tersebut mengakui itu wajib namun dia masih abai dan tidak melakukan puasa tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah beberapa hari lagi kita akan berhadapan dengan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu bulan mulia di mana Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, di mana Allah turunkan Al-Qur'an dari Sidratul Muntaha menuju ke langit dunia, di mana Al-Qur'an tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kita dalam menjalankan syariat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa hikmah dan manfaat dari berpuasa? Sebagai satu ketentuan Allah, puasa diwajibkan bagi kita. Sebenarnya tidak perlu alasan mengapa Allah mewajibkan, mengapa Allah menyuruh kita berpuasa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti orang sholat, mengapa Allah menyuruh kita ruku, mengapa Allah menyuruh kita meletakkan wajah kita ke tanah atau ke lantai. Dan juga seperti halnya ibadah haji, mengapa Allah menyuruh kita putar-putar mengelilingi Ka'bah? Mengapa Allah menyuruh kita berjalan dan sambil berlari kecil antara Safa dan Marwah?
semuanya sebetulnya sebagai hamba Allah, kita tidak perlu melakukan tersebut dengan mencari alasan kenapa itu diwajibkan oleh Allah. Namun juga menjadi suatu hal yang baik apabila kita memang mencari alatan tersebut. Karena para ulama-ulama terdahulu pun mengkaji dari Al-Quranul Karim, mengkaji dari sisi ilmiah, dari ilmu-ilmu modern, apa sebetulnya manfaat dari puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, topik ini insya Allah menjadi materi dari khutbah kali ini. Pertama, manfaat dari berpuasa jelas di dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Kita lihat definisi dari takwa tersebut, imtitsalu awamirillah wajtinabi nawahi. Kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dengan kita berpuasa, maka puasa itu sendiri pun merupakan pelaksanaan kita dan implementasi kita melaksanakan perintah Allah. Dan di dalam berpuasa, pada saat kita berpuasa, kita diharapkan banyak melakukan amalan-amalan lain yang juga merupakan penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana halnya pada saat siang hari atau pagi hari atau malam hari di bulan suci Ramadan, kita perbanyak sholat kita. Kita perbanyak kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu salah satu bentuk bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, manfaat atau hikmah dari orang berpuasa yang kedua adalah meningkatkan dan menggugah rasa sosialitas kita. Mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah merasakan sakitnya perut karena kelaparan. Pada saat kita berpuasa, kita merasa lapar. Dari pagi kita tidak makan, mungkin siang sudah merasakan lapar. Dan hal tersebut baru bisa kita rasakan pada saat kita berpuasa. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin hidup dengan kekurangan, hidup dengan keterbatasan. Mereka tidak hanya menahan lapar dari pagi sampai sore, tapi mereka sehari-hari hidup dengan kelaparan. Banyak di antara sahabat-sahabat kita atau mungkin saudara-saudara kita yang dekat ataupun yang jauh, mereka hidup dengan ketakutan. Jangankan mereka memikirkan makan, memikirkan nyawa mereka pun mereka lakukan tiap hari. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan perasaan lapar, perasaan haus yang Allah berikan kepada kita, Allah timpakan kepada kita di saat kita berpuasa, kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan, yang mungkin untuk membeli 1 kilogram beras mereka tidak punya uang. Yang bagaimana pada saat mereka ingin makan, mereka hanya bisa melihat orang makan dan dia tidak bisa makan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dengan seperti itu tergugah perasaan kita, tergugah hati kita untuk sedikit berbagi dari apa yang kita miliki, sedikit berbagi dari karunia Allah yang diberikan kepada kita, agar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Itu adalah hikmah yang kedua, yaitu meningkatkan dan menggugah sosialitas kita. Berdasarkan penelitian di akhir-akhir ini, banyak dari ilmu medis menemukan bahwa manfaat kesehatan sangat besar bagi kesehatan. Salah satunya, manfaat orang berpuasa bagi perkembangan otak sangatlah baik. Para peneliti menemukan bahwasanya pada saat orang berpuasa, produksi protein untuk meningkatkan kinerja otak
akan bertambah. Sehingga otak seseorang yang sering melakukan berpuasa, dia oleh Allah diberikan dan memiliki proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan otak orang yang tidak berpuasa untuk terserang penyakit lupa ataupun penyakit kesulitan berbicara. Dan itu telah dilakukan oleh para peneliti dalam bidang medis. Sebagian yang lain meneliti bahwasanya ada satu penyakit, bagaimana otak mengontrol tubuh kita. Pada saat otak menginginkan tangan kita bergerak ke kanan, tangan kita bergerak ke kanan. Namun ada satu penyakit yang menyebabkan pengontrolan otak terhadap tubuh kita itu berkurang, sehingga orang kesulitan menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Dan penyakit tersebut juga memiliki persentase yang sangat kecil bagi orang-orang yang sering melakukan kegiatan berpuasa. Juga dalam bidang medis, orang yang berpuasa juga bisa tubuhnya melakukan detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu berupa racun yang masuk lewat makanan ataupun racun-racun yang ada dalam sel tubuh kita yang mungkin karena racun tersebut akan menyebabkan kanker. Orang yang berpuasa juga akan memiliki proporsi yang kecil untuk terserang penyakit tersebut. Juga kaum muslimin rahimakumullah, dalam bidang metabolisme juga orang berpuasa tubuhnya akan lebih terkontrol dari kolesterol jahat atau lemak jahat, dan tubuhnya akan meningkatkan lemak yang menguntungkan bagi tubuh mereka. Serta banyak sekali penelitian-penelitian, baik itu terkait dengan otak, baik itu terkait dengan fungsi tubuh metabolisme, baik itu terkait dengan sistem pencernaan. Mungkin kita, ada sebagian di antara kita pernah sakit mah akut. Pada saat terbiasa jam 8 pagi suka makan, dan kalau tidak makan dia akan terasa perih perutnya. Namun berdasarkan penelitian, orang yang berpuasa akan cenderung memiliki rasa sakit yang berkurang. Orang yang tidak berpuasa pada saat memiliki keinginan untuk makan, maka secara otomatis tubuh langsung membentuk atau mengeluarkan, di dalam lambung mengeluarkan gas asam lambung, yang dengan gas tersebut akan menyebabkan rasa sakit dalam lambung kita. Kemudian lambung akan berproses, akan melakukan peremasan karena tidak ada makanan. Satu kulit lambung dengan kulit yang lain akan saling meremas, sehingga mereka akan merasakan sakit. Namun orang yang berpuasa, pada saat mereka punya niat untuk tidak makan satu hari, maka secara otomatis sistem kerja yang ada dalam lambung, pada saat mereka mungkin ingin makan, tapi dalam hatinya sudah punya komitmen bahwa saya tidak akan makan kecuali saat berbuka. Saat itu lambung tidak lagi memproduksi gas atau asam lambung yang berlebihan. Dan juga lambung tidak akan melakukan suatu proses peremasan sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tidak berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali penelitian ilmiah yang terbukti secara ilmiah dan diakui oleh para ahli-ahli kesehatan bahwa berpuasa dapat meningkatkan kesehatan dari tubuh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, selain itu orang yang berpuasa yaitu akan mendapatkan hikmah yang keempat, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin saat ini sebagian kita berumur 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, banyak dosa yang kita lakukan.
Beberapa hari lagi akan datang bulan Ramadan. Mari kita bergembira dengan datangnya bulan tersebut. Mari kita niatkan hati kita untuk memperbanyak ibadah, untuk berpuasa. Sudah pasti semuanya beriman kepada Allah. Sudah pasti semuanya beriman kepada malaikat Allah, Nabi Allah, kitab Allah. Tinggal satu, wahtisaban, kita berharap akan ganjaran Allah. Dalam hadis tersebut syarat Allah mengampuni dosa kita yaitu iman wahtisaban. Maka dari itu mari kita tingkatkan harapan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kita tingkatkan keimanan kita untuk atau pada saat menghadapi menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itu sebagaimana yang dijanjikan dan disabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir, hikmah dari orang berpuasa. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa kelak di hari kiamat akan Allah hadirkan beberapa pintu dari pintu surga. Salah satunya adalah pintu surga Ar-Rayyan, dan itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk dari pintu tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bergembira, bersyukur kepada Allah, bertasyakur kepada Allah dengan Allah hadirkan bulan Ramadan pada saat kita masih hidup, dan kita berharap Allah memberikan kita panjang umur sehingga kehadiran bulan Ramadan kelak kita masih diberi usia, diberi waktu oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan memperbanyak ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, ayuhan nas, ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur man nasraddin wa khudul man khadal muslimin wa damir a'da ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tawaffana musliman walhiqna bis-sholihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbighfir lana wa li walidina
wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.